Saudara, 3 hari terakhir ini ada berita besar tentang Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan Presiden Prabowo Subianto. Lagi rame nih ya, lagi viral di media sosial pastinya. Ini tengah ramai menyorot soal Seskap Teddy ya. Meskipun sebenarnya masih banyak berita-berita lain yang penting ya, tapi berita tentang Teddy ini seakan menutup begitu ya berita-berita penting lainnya. Tentu saja ini terkait dengan sosok Teddy yang perannya ini semakin terlihat semakin penting, semakin krusial melebihi dari tugasnya seorang Seskap begitu ya. Bahkan beredar rumor ini ya sampai ada jenderal yang menggampar begitu ya Teddy dikarenakan terhalang untuk bertemu dengan Prabowo. Meskipun berita itu memang belum dikonfirmasi kebenarannya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Seskap atau Letkol Teddy ini mempunyai keistimewaan ya, peran yang begitu besar dan jauh lebih spesial begitu ya dibanding Seskap sebelumnya. Saudara, 3 hari terakhir ini ada berita besar tentang Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan Presiden Prabowo Subianto. Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu, lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Bahkan Mbak Titik Prabowo sampai menyanyikan lagu berjudul Cinta Segitiga. Antara lain ada lirik ya, yang berbunyi kurang lebih ya, engkau tinggalkan aku demi laki-laki bernama Teddy. Ya. Singkat kata, tanpa berdele-dele saya usulkan agar Pak Prabowo secara kesatria, tegas dan meyakinkan Prabowo melepaskan diri dari lendotannya si Teddy yang berbahaya itu. Jadi ganti Teddy dengan sosok yang normal, fokus bekerja untuk bangsa dan negara. Bahkan ada kelakar ya, menyebut Teddy itu Bunda Ted. Ya. Jadi Bunda Teddy. Ya. Karena itu saya hanya ingin mengakhiri dengan menggarisbawahi pendapat lugas dan cerdas dari Pak Rizal tadi. Ya. Jadi segeralah Pak Prabowo memecat Teddy, karena waktu berharga Pak Prabowo jangan sampai digunakan untuk asyik masyuk ya, dengan Teddy. Ya. Jadi tunjukkan kepemimpinan Anda Mas Prabowo, masa mantan Danjen Kostrad, mantan Danjen Kopassus dan sekarang jadi presiden, itu kok mau dileloti terus sama Teddy. Jadi tendang Teddy sejauh mungkin Pak Prabowo, kemudian kasihkan jabatan yang cukup mentereng ya buat dia ya sebagai kompensasinya ya, tetapi tidak bisa ya menjadi orang dekat dengan Pak Prabowo karena Pak Prabowo nanti kena imbasnya. Ya, mudah-mudahan masih ada harapan. Ya. Lagi rame nih ya, lagi viral di media sosial pastinya. Ini tengah ramai menyorot soal Seskap Teddy ya. Meskipun sebenarnya masih banyak berita-berita lain yang penting ya, tapi berita tentang Teddy ini seakan menutup begitu ya berita-berita penting lainnya. Tentu saja ini terkait dengan sosok Teddy yang perannya ini semakin terlihat semakin penting, semakin krusial melebihi dari tugasnya seorang Seskap begitu ya. Bahkan beredar rumor ini ya sampai ada jenderal yang menggampar begitu ya Teddy dikarenakan terhalang untuk bertemu dengan Prabowo. Meskipun berita itu memang belum dikonfirmasi kebenarannya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Seskap atau Letkol Teddy ini mempunyai keistimewaan ya, peran yang begitu besar dan jauh lebih spesial begitu ya dibanding Seskap sebelumnya. Bahkan yang begitu menjadi sorotan ketika sang Seskap ini ulang tahun ya, itu sudah viral videonya bagaimana Prabowo menunggu, itu sepertinya tengah malam ya karena dibangunin ya, Teddy-nya dibangunin kemudian surprise
dan Prabowo-nya menunggu di ruangan itu kan hotel suite ya, jadi ada ruangannya begitu, menunggu di ruangan lain. Jadi itu kelihatannya sangat istimewa begitu ya, sampai ditunggu presiden, dirayakan presiden tengah malam tiup lilin begitu ya. Tapi mengapa begitu istimewa? Siapakah Seskap Teddy ini sebenarnya? Ya, kita akan mengulasnya dalam UTA berikut ini. Happy birthday, selamat ulang tahun, Seskap. Ya, sosok Teddy ini benar-benar menjadi sorotan ketika ulang tahunnya saja benar-benar menjadi perhatian yang luar biasa ya. Bahkan sampai ada karangan bunga berjejer itu ya dari berbagai pejabat memberi karangan bunga. Bagaimana ulang tahun saja begitu spesial di tengah Prabowo yang kerap menyampaikan efisiensi begitu ya, tidak usah ada perayaan-perayaan. Merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya divikonkan. Namun mengapa ya seakan semuanya berlomba-lomba begitu, ingin mengambil hati Teddy ini dengan merayakan ulang tahunnya semeriah mungkin sampai mengirim bunga, memberi kejutan di kantornya, dan pokoknya berjilid-jilid lah perayaan ultahnya. Untung aja nggak dibuat libur nasional ya. Hal tersebut jelas menunjukkan ke publik bahwa Teddy ini mempunyai peran yang sentral ya, sehingga mengkonfirmasi beberapa kabar yang menyebutkan bahwa sebenarnya Prabowo ini sangat sulit untuk ditemui. Semua yang hendak bertemu dengan Prabowo harus melalui Teddy ya. Bahkan katanya menteri-menteri pun tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Prabowo, semuanya harus melalui Teddy atau melalui Hambalang Boys, tapi lebih utama melalui Teddy ya. Inilah yang membuat orang berlomba-lomba ingin mengambil hati Teddy ya, agar bisa lancar bertemu dengan Prabowo. Bahkan ini seakan mengkonfirmasi kabar yang mengatakan bahwa Prabowo sebenarnya tidak membawa handphone, sehingga wajar nggak tahu itu kabar-kabar tentang yang terjadi di tanah air, tentang MBG yang nyampe pasti MBG yang udah berhasil, yang lelenya, ceploknya dan segala macamnya ya, tapi tidak tahu bagaimana kondisi real karena memang tidak membawa handphone dan tidak bisa melihat berbagai informasi di media. Pelan-pelan, aku pelan-pelan. Maka nggak heran ya kalau selama ini kita mendengarkan pidato Prabowo itu seperti nggak nyambung dengan kondisi real yang ada ya. Kondisi real seperti apa, tapi Prabowo selalu mengatakan kita sukses, swasembada pangan, MBG sukses, ini sukses, Kopdes semua sukses pokoknya. Nah, apakah itu penyebabnya ya? Karena memang Prabowo ini seperti terisolasi, dibatasi aksesnya, semua harus melalui Teddy, sehingga tidak heran Teddy ini menjadi kunci sentral ya. Begitu ulang tahun semua orang ingin mendekatkan diri kepada sang juru kunci ini. Sementara sosok Teddy ini sendiri juga agak lain ya sebagai Seskap ya, karena begitu seringnya muncul mengomentari semua bidang. Saya sendiri nggak ngerti ya sebenarnya tugas pokoknya apa, yang jelas berkomentar, mengomentari segala bidang permasalahan di negeri ini, mulai dari bencana dan lain sebagainya seringkali muncul, tapi dengan gaya bahasa juga yang tidak biasa ya, tidak seperti Seskap atau pejabat-pejabat pada umumnya. Tanya yang menyampaikan kemarin siapa itu? Makanya kan katanya terserah dari presiden, udah ada pembahasan di istana mas. Tanya kepada yang menyampaikan kemarin. Pak Maman berarti pure anggaran dari UMKM ya gitu? Enggak, ini pos anggarannya semua Semuanya ada. Pertanyaan lu usil. Oke, yang lain. Seringnya Seskap Teddy ini muncul mengundang pertanyaan publik ya. Sebenarnya apa sih ini tugas Seskap ya? Ditambah lagi ketika video ulang tahunnya itu beredar. Sebenarnya seandainya video tersebut tidak beredar begitu ya, memang mereka merayakan ulang tahun sendiri secara private di kamar hotel yang katanya 200 atau 300 juta semalam dan lain sebagainya. Tapi jika videonya tidak disebar tentu tidak ada yang tahu. Tapi ini mengapa seperti sengaja disebar ya? Seperti kayak butuh validasi ya bahwa ini loh dirayain gitu. Kenapa mesti diposting begitu ya? Kenapa mesti disebar? Dan memang suka yang nggak penting begitu ya. Baru-baru ini Seskap Teddy ini juga memposting kegiatan Prabowo tengah berenang begitu. Tentu saja tidak ada yang salah dengan Prabowo berenang ya. Tapi diposting di akun resmi pemerintah ya. Dan ini memang tidak biasa.
benar kabar yang beredar selama ini bahwa yang diselenggarakan atau yang berlaku dalam pemerintahan selama ini adalah kedekatan personal begitu ya, bukan berdasarkan profesionalitas ya. Kalau benar seperti itu tentunya bahaya sekali ya, bagaimana profesionalitas ini atau kapabilitas itu diabaikan, lebih diutamakan dengan kedekatan personal ya. Tentu ini yang menjadi sorotan publik ketika kedekatan personal Teddy inilah yang sepertinya ditonjolkan. Kedekatan apa sebenarnya yang dimiliki oleh Teddy terhadap Prabowo ini? Tentu itu urusan mereka ya. Yang pasti yang menjadi pertanyaan publik, mungkin Prabowo dan Teddy ini punya kedekatan pribadi ya. Mungkin Prabowo menganggap Teddy sebagai anak angkatnya atau apa, saya tidak tahu. Tapi apapun itu tentu tidak boleh ya mempengaruhi jalannya birokrasi pemerintahan ya. Jangankan dalam sebuah negara ya, dalam kantor saja ya, dalam suatu departemen perusahaan saja, jika karyawannya itu punya kedekatan dengan salah satu karyawan lainnya yang satu departemen, misalnya suami istri begitu ya, itu biasanya disuruh keluar salah satu ya, karena dikhawatirkan ini nggak profesional nantinya kalau ada kedekatan personal. Demikian juga di mungkin di penegakan hukum, di pengadilan dan lain, bahwa kedekatan personal itu tentu harus dipisahkan ya dengan profesional. Yang juga menjadi sorotan adalah latar belakang Teddy ini juga ya, dengan berbagai keistimewaannya, mendapat dari mayor menjadi letkol begitu. Namun yang menjadi sorotan ketika latar belakang Teddy ini adalah sebelumnya juga merupakan ajudan atau orang dekat Jokowi yang kemudian diberikan kepada Prabowo. Bahkan Prabowo sendiri mengakui hal itu ya, dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa Teddy ini adalah ajudan Jokowi yang entah mengapa mungkin atas kebaikan Jokowi diberikan kepada saya, begitu kata Prabowo ya. Jadi ini sudah jelas bahwa Teddy ini semacam gift gitu ya kepada Prabowo, atau memang diberi tongkat estafet begitu ya. Jadi setelah menjadi ajudannya Jokowi kemudian beralih menjadi ajudan Prabowo ya, karena Teddy ini menjadi ajudan Jokowi dari tahun 2014 sampai 2019. Kemudian tadi itu diberikan oleh Jokowi kepada Prabowo ketika Prabowo saat itu menjadi Menhan hingga menjadi Capres dan sampai Presiden ya. Nah, inilah benang merahnya. Apakah ini penyebabnya ya? Apakah Teddy memang orang yang sengaja dipasang oleh Jokowi begitu ya, sehingga tahu semua gerakan Prabowo, karena benar-benar orang dalam ring satu ya, dan sekaligus membatasi gerakan Prabowo ya dalam bertemu dengan siapa saja yang akan ditemui Prabowo, semuanya yang ngatur adalah Teddy. Sehingga ya, tentu saja sebagai orang dekat Jokowi juga, apakah Teddy ini juga masih loyal dengan Jokowi ya, sehingga ini semacam berbagi orang ya antara Jokowi dan Prabowo ini. Partner pelatihan tinju saya sore hari ini juga namanya Teddy, masih muda dan ya coba kita lihat nanti. Apakah ini yang menjadi jawabannya ketika orang bertanya-tanya mengapa Prabowo ini kok seperti tidak bisa lepas dari Jokowi? Rupanya ini kuncinya ada di Teddy ya. Jangan-jangan seperti itu. Karena ya sudah dipasang oleh Jokowi orangnya di sana, dan memang ada ketergantungan. Sepertinya mungkin memang secara chemistry Teddy ini adalah ajudan yang baik ya. Seperti waktu dengan Jokowi sampai tinju bareng begitu ya. Mungkin dengan Prabowo juga punya chemistry yang baik. Sehingga ada ketergantungan, mungkin sudah nyaman ya dengan ajudan yang sudah paham mungkin kebutuhan Prabowo apa saja, sehingga Prabowo ini seperti tidak bisa lepas dari Teddy yang ujung-ujungnya tidak bisa lepas dari Jokowi juga. Sebegitu pentingkah Teddy ini sehingga bisa mengisolasi Prabowo dari berbagai informasi, harus melalui dirinya, termasuk juga orang-orang yang ingin bertemu dengan Prabowo? Benarkah seperti itu? Benarkah juga Teddy ini sampai begitu besar pengaruhnya, termasuk mempengaruhi kebijakan negara misalnya? Tentu saja melalui Jokowi ya, yang bisa mempengaruhi Prabowo melalui orang yang ditanamnya. Mungkinkah seperti itu yang saat ini tengah terjadi di negara kita ya? Kita tidak tahu ya, tapi kemungkinan itu ada mengingat perkembangan kondisi saat ini yang terjadi. Betapa Prabowo seperti orang yang terisolasi dan selalu ketinggalan berita begitu ya. Ketinggalan informasi, selalu bencana baru 3 hari ini selalu telat, dan kalaupun pidato selalu bertentangan dengan apa kondisi real. Benarkah ini yang terjadi, bahwa Jokowi di bawah pengaruh seseorang yang mengaturnya? Dalam hal ini publik menyoroti seskapnya Teddy. Ini kalau ya mungkin ini agak berlebihan ya perumpamaannya, tapi kita pasti tahu ya kisah Rasputin di Rusia begitu ya, betapa ketika Rasputin ini masuk ke keluarga Tsar Nicholas II di Rusia dan langsung memegang pengaruh besar di istana, sehingga
Tsar dan keluarganya termasuk permaisurinya tuh nurut apa kata Rasputin sehingga mempengaruhi semua kebijakannya begitu ya, karena mengalami ketergantungan karena Rasputin ini bisa menyembuhkan putra mahkotanya yang saat itu tengah sakit. Nah, apakah seperti itu yang tengah terjadi ya? Ini Prabowo ada suatu ketergantungan terhadap Teddy sehingga Teddy ini menjadi perannya sangat penting. Karena saya tidak mengerti apa yang menyebabkan Teddy ini sangat spesial. Apa sih yang spesial dari Teddy ini? Menurut kalian apa ya? Silahkan di komentar ya. Mengapa Teddy ini mendapat perlakuan yang sangat istimewa dari Prabowo? Belum ada pejabat yang ulang tahun sampai dirayakan berjilid-jilid ya. Belum ada yang diistimewakan seperti ini. Kira-kira apa yang membuat Teddy ini begitu spesial ya? Ada ketergantungan apa Prabowo terhadap Teddy ini? Ini kalau menurut kalian apa? Silahkan tulis di komen. Tentu saja apa yang saya sampaikan tadi baru sekedar spekulasi atau analisa ya, yang kebenarannya belum dikonfirmasi, tapi kekhawatiran itu wajar ya, mengingat kondisi saat ini betapa begitu banyak orang yang protes soal MBG begitu ya, bukannya malah MBG yang dievaluasi, malah nambah-nambah lagi anggarannya, malah datangi motor listrik, malah ada Kopdes dan lain sebagainya, sehingga kekhawatiran atau dugaan atau spekulasi itu sangat beralasan ya jika melihat kondisi saat ini. Jika benar kekhawatiran publik ini, tentu negara dalam keadaan bahaya karena negara dikelola bukan berdasarkan profesionalisme tapi berdasarkan kedekatan personal dan juga berdasarkan kepentingan pribadi, kedekatan pribadi. Kita tahu betapa banyak rezim-rezim yang mulai jatuh gara-gara mengutamakan kedekatan pribadi. Demikian juga rezim Soeharto ya, jatuh ketika Pak Harto kemudian lebih mengutamakan kedekatan pribadinya, kecintaannya terhadap anak-anaknya. Dan ini bukan kekhawatiran saya saja ya, di media sosial ramai, bahkan trending topik ini ya, di Twitter salah satunya dengan trending topik bukti cinta Prabowo gitu. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran ini tidak berlebihan dan sudah selayaknya mendapat perhatian sebelum kita mengalami kerusakan lebih jauh seperti yang terjadi pada rezim sebelumnya. Ya, Mr. Q, ya, ini lagi beredar di media sosial bahwa Pak Amin Rais menuduh Sekretaris Kabinet Teddy sebagai seorang homoseksual, Mr. Q. Nah, tanggapan Mr. Q sebagai kepala Dapur gimana, Mr. Q? Kalau saya prihatin ya, setelah melihat video Pak Amin Rais itu, prihatinnya itu adalah Pak Amin Rais sebagai tokoh, sebagai akademisi, sebagai profesor doktor, telah menjadi korban dari hoaks. Kenapa korban dari hoaks? Karena dasar penilaian atau tudingan bahwa Pak Seskap Letko Teddy adalah gay itu adalah sebuah akun yang di dalamnya berisi lagu berjudul Aku Bukan Teddy, yang dianggap oleh Pak Amin Rais bahwa yang menyanyi itu adalah Ibu Titi. Padahal kalau kita tonton video lagu Aku Bukan Teddy itu jelas bahwa satu yang nyanyi bukan Bu Titi, yang kedua gambar Bu Titi di situ adalah kompilasi atau kolase dari berbagai gambar yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan lagu. Bahkan saya lihat di akun aslinya ternyata di situ sudah dibilang disclaimer bahwa itu bukan asli, itu adalah kepentingan entertainment ya, walaupun mungkin punya motivasi politik ya. Jadi ini contoh dari bahaya hoax dalam medsos, bahaya dari AI, bagaimana seorang tokoh sepintar ya, sesenior seperti Pak Amin Rais itu bisa menjadi korban hoax. Jadi statement dari Pak Amin Rais tentang Pak Teddy itu adalah dasarnya hoax. Amin Rais baru aja kasih tudingan ke Seskap Teddy. Kuy kita bahas. Sampai sekarang. Jadi ukuran kematangan seorang pemimpin itu tidak hanya dilihat dari usianya ataupun tingginya pangkat yang dimiliki. Jadi mengomentari apa yang disampaikan oleh Prof. Amin Rais di sini, bahwasannya Anda sebagai seorang yang memang pernah menjadi ketua MPR pada masanya, seharusnya menjadi satu figur dalam menyampaikan sebuah pendapat itu kan tidak boleh provokatif. Yang paling penting adalah bagaimana generasi tua yang pernah menjadi tokoh di Republik ini itu bisa memberikan contoh yang baik dan keteladanan dalam sebuah kepemimpinan. Karena di sini kita semuanya yakin tentang kredibilitas yang dimiliki oleh Letkol Teddy, di mana beliau hari ini atas kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo, beliau hari ini menjabat sebagai seorang sekretaris kabinet. Ingat, sekretaris kabinet adalah orang kepercayaan di lingkup dalam presiden yang memang bertugas
menghubungkan level-level kementerian yang lain. Yang paling luar biasanya hari ini adalah Letkol Teddy menjadi satu tameng yang memang memberikan satu informasi, khususnya hal-hal negatif yang memang menyerang Presiden Prabowo. Jadi pengalaman inilah yang harus diukur dan kita lihat secara jernih bahwa Letkol Teddy hari ini memang figur yang pas yang dipilih oleh Presiden Prabowo dalam rangka memang bisa menjembatani komunikasi politik antar kementerian dan juga masyarakat. Karena pengalaman yang dimiliki pada saat menjabat sebagai asisten ajudan presiden di situ dalam kurun waktu beberapa tahun yang dimiliki terus dengan background militernya, pasti kita katakan di sini adalah Presiden Prabowo tentunya menginginkan orang-orang yang sefrekuensi di mana keduanya berlatar belakang militer dan hari ini Letkol Teddy masih aktif menjadi seorang tentara. Jadi regenerasi dalam sebuah kepemimpinan adalah menjadi satu keharusan di mana tokoh tua seharusnya memberikan masukan yang baik, bukan mencela. Jadi era oposisi memang menjadi satu hal yang menarik ketika Anda hari ini tidak punya kekuasaan, tidak punya jabatan, bahkan tidak menduduki satu pos ketua umum partai, maka seolah-olah hari ini Anda menempatkan bahwa persoalan orang yang dekat presiden itu harus sefrekuensi dengan Anda. Jadi ukurannya hari ini adalah Presiden Prabowo pasti sudah mempunyai satu pertimbangan khusus ketika mempercayakan jabatan strategis yang menyangkut satu rahasia negara, itu memang diberikan kepada Letkol Teddy. Jadi ukuran hari ini adalah kematangan seseorang pasti memerlukan satu proses didukung sebuah pengalaman-pengalaman yang ada. Tentunya kita sebagai masyarakat sangat mendukung atas kepemimpinan Letkol Teddy hari ini yang memang berada di ring terdekat presiden. Karena hari ini kita bisa belajar bahwa ketenangan yang dimiliki Letkol Teddy mampu menjembatani segala persoalan yang ada. Karena hal-hal baik yang menyangkut satu kepentingan politik, kepentingan birokrasi pemerintahan, dengan adanya sekretaris kabinet itu kan kita semua melihat bahwa respon-respon yang tadinya lambat, hari ini memang terjadi komunikasi politik yang cukup baik. Saya kira pendapat tadi yang disampaikan oleh Prof. Amin Rais di situ kurang relevan, bahwa memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk memang punya satu reputasi kepemimpinan yang baik adalah dengan mendorong anak-anak muda hari ini terjun di pemerintahan, dan juga kualitas yang dimiliki saya yakin baik secara intelijensi, Letkol Teddy memang sangat mumpuni dan piawai untuk memang menjembatani proses komunikasi yang dilakukan Presiden Prabowo. Terima kasih. Saya tidak habis mengerti kenapa justru merayakan ulang tahun Teddy ya. Maksudnya ini Pak Prabowo ya Pak? Iya, Pak Prabowo. Jadi saya justru dalam akal sehat saya, perjalanan ke Rusia mampir di Paris itu bukan sesuatu yang tidak disengaja, direncanakan. Kalau benar 14 April itu ulang tahunnya Bu Titi, masa sih lupa? Kan tidak mungkin ya. Sekalipun bercerai kan sudah menikah belasan atau puluhan tahun begitu loh. Jadi menjadi satu keanehan, menjadi satu tanda tanya besar. Kunjungan ke Rusia yang biayanya mahal dan juga gagal, kemudian mampir di Paris dan kita tahu ada agenda ulang tahun, dan menyewa kamarnya pun harganya di atas 200-an juta semalam itu. Maka jadi satu pertanyaan itu, sebenarnya Teddy itu siapa begitu loh. Kenapa kok sampai sempat-sempatnya merayakan ulang tahun Teddy, tetapi justru ulang tahun mantan istri Bu Titi Prabowo kok tidak dirayakan begitu loh. Logikanya begini, kalau dia care, peduli pada Bu Titi, pasti berangkatnya setelah tanggal 14 April begitu, ya enggak? Gitu ya Pak ya. Kalau alasannya kedinasan. Jadi kan dulu pas sebelum Prabowo terpilih jadi presiden tuh suka ada desas-desus katanya untuk bisa kembali lagi dengan Titi Prabowo harus jadi presiden, yang katanya dulu harus setara dengan mendiang orang tuanya. Kalau nggak salah ada kayak gitu, ada kisah seperti itu ya Pak. Iya.
gitu. Padahal ini sekarang Prabowo sekarang udah terpilih Ya. jadi presiden, mungkin masyarakat Indonesia berasumsinya mungkin mereka akan kembali rujuk atau gimana gitu ya Pak. Tapi kok Ya, ya. ternyata Prabowo-nya sendiri kayak masih kurang Ya. menunjukkan gitu. Ya, sekarang sudah menjadi topik gunjingan di mana-mana ya, bahwa kepergian dengan Teddy, begitu perhatian dengan Teddy. Saya tidak bicara itu apa namanya, ada sesuatu di antara mereka, tapi itu aneh gitu loh. Karena saya kasih tahu nih Pak Prabowo dan kalian-kalian itu yang merayakan ulang tahun Teddy, ngasih karangan bunga, itu uang negara yang dipakai Master Prabowo, Master Presiden Prabowo ke Rusia, ke Paris dengan rombongannya dan menyewa hotel per kamar ratusan juta, itu uang negara ya. Artinya itu spend alat of money, yang di tengah-tengah itu kita sering mendengar ada anak SMP tidak melanjutkan sekolah karena diminta bapaknya, kan viral itu ya. Jadi bahan perbincangan hangat bukan hanya di media sosial, tapi juga di ruang-ruang diskusi politik dan militer. Apa yang membuat nama Letkol Teddy begitu viral? Jejak digitalnya mulai bermunculan dari foto-foto lawas tahun 2012 sampai cuitan-cuitan lama yang kini dibongkar warganet. Beberapa unggahan disebut bertentangan dengan citra resminya sebagai seorang perwira aktif. Bahkan warganet mulai berspekulasi tentang identitas personalnya. Salah satu pertanyaan paling sering muncul, apakah Letkol Teddy seorang pelangi? Pertanyaan ini mendominasi kolom komentar di hampir setiap unggahan yang menyebut namanya. Tapi isu ini tidak berhenti di spekulasi soal identitas. Letkol Teddy ternyata tetap aktif di TNI meskipun kini menjabat di lingkungan istana. Posisinya menjadi sorotan setelah muncul laporan bahwa ia menjabat sebagai Sesmilpres atau Sekretaris Militer Presiden. Posisi ini berada tepat di bawah Sekretariat Kabinet pasca perubahan struktur yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo. Implikasinya besar. Letkol Teddy bisa tetap menjadi anggota militer aktif tanpa harus mundur atau pensiun dini, sebagaimana biasanya terjadi pada pejabat sipil di lingkungan istana. Yang membuat publik semakin penasaran adalah kecepatan karier Letkol Teddy. Beberapa jenderal bahkan ikut mengkritisi kenaikan pangkatnya yang dianggap terlalu cepat dan tak lazim. Hal ini memicu debat baru. Apakah ini soal kompetensi luar biasa atau ada kekuatan politik yang mendorong di balik layar? Fenomena Letkol Teddy mencerminkan bagaimana masyarakat kita merespons sosok-sosok yang berada di pusaran kekuasaan. Di satu sisi, publik haus akan transparansi. Tapi di sisi lain, diskursus kita seringkali bergeser ke hal-hal yang personal bahkan invasif. Pertanyaannya kini bukan hanya siapa Letkol Teddy, tapi juga apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik panggung kekuasaan kita.